Jadi karena ini berhubungan dengan tahun baru, saya mengambil tema waktu, ya, waktu kita. Apakah waktu itu? Sebetulnya khotbah ini yang saya buat ini bukan murni pemikiran saya. Saya hanya mengutip, ya, karena saya menerjemahkan video khotbah dari Profesor Walter Faith maupun dari Gerald Johnson, dan saya pikir materi yang mereka bawakan itu bagus gitu. Jadi saya bukan pemikiran murni saya ini, supaya nanti jangan berpikir saya yang buat, bukan saya yang buat. Saya hanya menyampaikan apa yang menjadi pemikiran mereka dan saya pikir itu benar. Waktu kita adalah waktu yang Tuhan berikan kepada kita yang hidup di bumi. Jadi kalau kita melihat bagaimana waktu itu mulai berjalan, adalah ketika Allah menciptakan bumi ini selama 6 hari, lalu pada hari ke-6 itulah Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Dan disitulah waktu itu dimulai. Waktu kita maksimal 6.000 tahun, waktu yang diberikan Tuhan untuk menyelesaikan masalah dosa. Tapi sayangnya Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan untuk tidak memakan buah pengetahuan baik dan jahat, sehingga mereka dihukum oleh Tuhan dan mereka diusir dari Taman Eden. Dan kemudian Tuhan memberikan firman bahwa untuk menyelesaikan masalah dosa ini yang diperbuat oleh Adam dan Hawa, dan kita semua sebagai keturunan Adam dan Hawa, itu hanya diberikan waktu maksimal 6.000 tahun. Juga untuk Lucifer yang melakukan pemberontakan di sorga, Tuhan memberikan waktunya 6.000 tahun. Mungkin ada hubungannya dengan penciptaan bumi ini, hanya 6 hari. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Hari ketujuhnya apa? Hari Sabat, beristirahat. 6.000 tahun diberikan kesempatan untuk Lucifer menyodorkan program-programnya yang pemberontakan kepada hukum-hukum Allah. Tetapi begitu memasuki tahun yang ke-7.000, itulah kita akan diangkat ke dalam kerajaan surga selama 1.000 tahun. Karena ada ayat yang menyatakan bagi Tuhan 1 hari sama dengan 1.000 tahun, dan 1.000 tahun itu sama dengan 1 hari. Jadi saya pikir berlandaskan 6 hari penciptaan itu, maka Tuhan memberikan kesempatan menyelesaikan masalah dosa itu selama 6.000 tahun saja. Waktu 6.000 tahun merupakan waktu yang disisipkan dalam masa kekekalan. Jadi sebetulnya waktu yang diberikan itu apa sih definisi waktu itu? Saya mengutip dari pernyataan Profesor Walter Faith yang menyatakan masa yang kita miliki itu adalah ibarat pasak atau baji yang disisipkan ke dalam masa kekekalan. Jadi masa kekekalan itu kan tidak akan berakhir, tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Masa kekekalan itu berjalan terus. Tapi di dalam masa kekekalan itu Tuhan menyisipkan waktu 6.000 tahun untuk menyelesaikan masalah dosa. Kira-kira bisa dipahami nggak ya? Karena pada mula pertama Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan tidak bermaksud supaya mereka mati. Tuhan bermaksud supaya Adam dan Hawa itu hidup selama-lamanya. Tapi karena mereka melanggar perintah untuk tidak memakan buah pengetahuan baik dan jahat, itu kematian itu masuk. Karena Tuhan bilang pada hari kau memakan buah ini kau akan mati. Walaupun Adam itu usianya 930 tahun. Jadi kematian itu bukan rencana Tuhan. Tuhan itu berencana Adam dan Hawa itu hidup selama-lamanya. Next. Poin nanti berikutnya. Tuhan pada mulanya ketika menciptakan langit dan bumi dan manusia adalah untuk masa kekekalan. Tidak pernah terpikir dalam pemikiran Tuhan bahwa Adam dan Hawa itu harus mati. Tuhan itu berpikir mereka itu hidup selama-lamanya. Tetapi karena pelanggaran Adam dan Hawa dalam memakan buah pengetahuan baik dan jahat, maka rencana Tuhan itu terhambat, tetapi tidak berarti gagal. Makanya Profesor Walter Faith mendefinisikan waktu itu sebagai apa? Pasak atau baji yang ditancapkan ke dalam masa kekekalan, dan itu alokasinya hanya 6.000 tahun saja. Bisa dipahami kira-kira? Jadi masa 6.000 tahun itu adalah sifatnya sementara.
Karena Tuhan itu mempunyai masa kekekalan yang tidak akan ada berakhir, tidak pernah berakhir masa kekekalan Tuhan itu. Itu berlangsung terus selama-lamanya. Next. Kita hidup di penghujung masa 6.000 tahun. Nah inilah ya istimewanya kita sebagai manusia akhir zaman. Kita ini hidup di akhir dari penghujung 6.000 tahun itu. 2000 tahun penginjilan ini sudah berlangsung. Sejak Yesus menjelma menjadi manusia, dia hidup di tengah-tengah orang Israel, dia mengabarkan Injil hingga hari ini tahun 2024, 2000 tahun penginjilan itu sudah berlangsung. Dan kita adalah manusia-manusia yang hidup di akhir zaman di penghujung 2000 tahun itu. Kemudian syarat agar kita bisa memasuki surga adalah kita mesti selaras dengan hukum-hukum Allah yang berlaku di surga maupun di bumi. Masa kehidupan kita merupakan masa memproses tabiat kita agar selaras kepada hukum-hukum surga.